Saya pernah berpikir bahwa hidup ini sudah cukup dengan rutinitas sederhana, bangun pagi, salat subuh di masjid kecil dekat rumah, lalu berangkat ke kantor di kawasan Sudirman, Jakarta, di mana saya bekerja sebagai teknisi IT. Saya Ari, 28 tahun, lahir dan besar di pinggiran Jakarta Selatan, anak tunggal dari keluarga yang taat beragama. Ayah saya sudah meninggal saat saya remaja, meninggalkan ibu yang kini hidup sendirian di rumah kontrakan kami. Saya tak pernah membayangkan bahwa suatu hari, sebuah permintaan sederhana dari tetangga akan merobek semua lapisan rahasia yang selama ini saya kubur dalam-dalam. Hari itu hujan deras mengguyur Jakarta seperti biasa di musim penghujan. Saya baru pulang kerja, basah kuyup, ketika pintu rumah sebelah diketuk orang. "Mas Arye, ma ganggu," suara lembut itu membuat jantung saya berdegup aneh. Diarea, tetangga baru yang pindah ke rumah sewaan di sebelah kami sekitar 2 bulan lalu. Pria berusia 30-an, tinggi, berkulit sawo matang khas Jawa, dengan senyum yang selalu ramah tapi menyimpan sesuatu yang dalam. Dia bekerja sebagai desainer Grace Relance, sering terlihat membawa laptop kemana-mana. "Laptop saya rusak, Mas. Bisa tolong perbaiki? Saya butuh banget untuk deadline besok." Matanya memohon dan saya tak bisa menolak. Saya selalu seperti itu, membantu orang lain untuk mengalihkan pikiran dari kegelisahan batin saya sendiri. Sejak remaja, saya tahu ada yang salah dengan diri saya. Saya tak pernah tertarik pada perempuan seperti teman-teman sebaya. Saat mereka membicarakan pacar atau gadis cantik di kampus, saya diam saja, pura-pura tertawa. Dalam hati, saya takut. Di masyarakat kita, di keluarga muslim seperti milik saya, hal seperti ini adalah dosa besar, aib yang tak termakan. Malam itu, saya ke rumah Rea membawa toolkit. Rumahnya sederhana, tapi rapi, penuh dengan sketsa desain di dinding dan aroma kopi hitam yang pekat. Kami duduk di ruang tamu kecil, laptop terbuka di meja. Saat saya memperbaiki hanya irus sederhana yang menghapus ile, Rea duduk di sebelah saya, terlalu dekat. Bau sabunnya menyusup ke hidung saya, membuat pikiran saya kacau. "Mas Arye sering sendirian ya?" tanyanya tiba-tiba. Saya tersentak. "Iya, biasa aja. Kerja, pulang, bantu ibu." Dia tertawa pelan. "Saya juga. Sejak pindah ke Jakarta dari Surabaya, belum punya banyak teman." Percakapan mengalir, dari pekerjaan sampai hobi. Ternyata dia suka baca Noel, sama seperti saya yang diam-diam menyimpan buku-buku tentang cinta terlarang di bawah kasur. Saat laptop selesai, dia menyentuh tangan saya sekilas saat mengambil mouse. Sentuhan itu seperti petir. Saya buru-buru pamit, tapi dalam hati ada gelombang aneh yang bangkit. Malam itu, saya tak bisa tidur. Mengapa hati saya berdegup begitu kencang? Saya ingat doa-doa yang selalu saya panjatkan, "Ya Allah, hilangkan perasaan ini dari hati hamba." Saya pernah mencoba dekat dengan perempuan, bahkan dijodohkan ibu dengan anak tetangga, tapi selalu gagal. Saya takut ibu tahu, takut masyarakat tahu. Di Indonesia ini, menjadi seperti saya berarti dikucilkan, dianggap penyimpang. Tapi Rea, dia membuat saya merasa dilihat, benar-benar dilihat. Keesokan harinya, Rea datang lagi, membawa kue dari pasar sebagai ucapan terima kasih. "Mas, makan bareng yuk." Saya ragu, tapi akhirnya setuju. Kami makan di teras rumah saya, sambil cerita tentang masa kecil. Dia bilang dia pernah punya sahabat dekat yang hilang kontak, dan matanya sayu saat mengatakannya. Saya ingin bertanya lebih dalam, tapi tak berani. Dalam hati, saya bertanya-tanya, apakah dia juga merasakan hal yang sama? Atau ini hanya khayalan saya yang terlalu dalam? Hubungan kami mulai sering. Dia sering minta tolong hal kecil, setting printer, install software. Sebenarnya saya tahu itu alasan, tapi saya senang. Kami ngobrol sampai larut tentang ilmu, musik, mimpi. Rea bilang dia ingin punya keluarga suatu hari, tapi suaranya ragu.
Saya diam saja karena saya tahu mimpi itu tak mungkin untuk orang seperti kami. Tapi semakin sering bertemu, semakin dalam perasaan saya. Saya takut tapi juga bahagia. Untuk pertama kalinya, saya merasa tidak sendirian. Suatu malam saat hujan lagi, Rea datang basah kuyup. "Mas, boleh numpang sebentar? Listrik di rumah saya mati." Saya biarkan dia masuk. Kami duduk di ruang keluarga, minum teh hangat. Tiba-tiba dia bilang, "Arye, saya senang kenal kamu." Namanya tanpa Mas membuat hati saya meleleh. Saya balas senyum, tapi dalam hati badai berputar, ini salah, ini dosa. Tapi mengapa terasa begitu benar? Perasaan itu semakin kuat, seperti banjir yang tak bisa dibendung. Setelah malam hujan itu, Rea semakin sering datang. Kami mulai jalan bareng ke masjid untuk salat maghrib, lalu makan di warung nasi goreng pinggir jalan. Di mata orang lain, kami hanya tetangga biasa, sahabat baru. Tapi bagi saya, setiap pandangan Rea adalah api yang membakar rahasia saya. Saya sering bertanya pada diri sendiri, mengapa Tuhan ciptakan saya seperti ini? Mengapa saya tak bisa normal seperti yang lain? Rea mulai cerita lebih dalam. Dia bilang dia pindah ke Jakarta karena ingin mulai hidup baru, jauh dari keluarga di Surabaya yang selalu mendesak nikah. Mereka tak paham, Ari. Saya tak bisa bohongi diri sendiri. Kata-katanya seperti cermin bagi saya. Saya ingin bilang bahwa saya sama, tapi lidah keluh. Saya takut jika dicapkan, semuanya akan hancur. Di masyarakat kita, cinta seperti ini adalah momok. Saya ingat berita tentang Raya di tempat-tempat tertentu, orang-orang ditangkap hanya karena dicurigai. Bagaimana jika itu terjadi pada kami? Suatu hari, Rea ajak saya ke Ancol, jalan-jalan di pantai saat akhir pekan. Jakarta panas, tapi angin laut membuat segar. Kami duduk di pasir, makan es kelapa. "Arye, kamu pernah jatuh cinta?" tanyanya tiba-tiba. Saya tersedak. Belum, bohong saya. Padahal saat itu, saya sedang jatuh pada dia. Dia tertawa, tapi matanya serius. "Saya pernah. Tapi berakhir pahit." Dia cerita tentang sahabat lamanya di Surabaya, yang ternyata lebih dari sahabat. Mereka dipisahkan keluarga, dan Rea trauma. Mendengar itu, hati saya sakit sekaligus lega. Dia sama seperti saya. Tapi juga takut. "Di sini kita harus hati-hati," katanya pelan. Kami saling pandang lama, dan saat itu, tangan kami bersentuhan di pasir. Tak ada yang bicara, tapi saya tahu, ini awal dari sesuatu yang berbahaya tapi indah. Kembali ke rumah, perasaan semakin dalam. Kami mulai curhat lewat chat malam-malam. Rea bilang dia merasa aman dengan saya. Saya balas sama. Tapi konflik batin saya semakin ganas. Ibu mulai curiga. "Kamu sering banget sama Rea itu. Bagus sih punya teman, tapi jangan lupa cari jodoh ya, nak." Kata-kata ibu seperti pisau. Saya tersenyum pura-pura, tapi dalam hati menangis. Bagaimana saya bilang pada ibu bahwa jodoh yang saya inginkan adalah pria? Hubungan kami semakin dekat. Suatu malam, saat nonton film di rumah Rea, film biasa, bukan yang aneh-aneh, kami duduk berdampingan di sofa kecil. Tiba-tiba listrik mati lagi. Gelap gulita, hanya suara hujan. Rea pegang tangan saya. "Arye, saya takut sendirian." Saya balas genggam. Saat itu, kami saling tatap, dan bibir kami hampir bersentuhan. Tapi saya mundur. "Ma," katanya. Saya bilang tak apa, tapi hati saya hancur karena pengecut. Keesokan harinya, saya hindari dia. Saya takut perasaan ini semakin dalam, takut dosa, takut masyarakat. Tapi Rea datang, memaksa bicara. "Kenapa kamu menghindar? Saya tahu kamu rasakan yang sama." Air mata saya jatuh. Akhirnya, saya akui. "Rea, saya cinta kamu. Tapi ini salah.
Kita tak bisa. Dia peluk saya erat. Arye, cinta tak pernah salah. Hanya dunia ini yang keras. Saat itu kami berpelukan lama tanpa kata. Perasaan bahagia bercampur takut. Kami mulai rahasia-rahasiaan, bertemu diam-diam, curhat tentang mimpi punya hidup bersama, meski tahu mustahil. Tapi kebahagiaan itu rapuh. Suatu hari, teman Rea dari Surabaya datang berkunjung. Pria itu, namanya Dion, terlihat akrab sekali dengan Rea. Mereka tertawa-tawa, pelukan biasa tapi bagi saya menyakitkan. Dalam hati, cemburu membara. Apakah Rea pernah dengan dia? Apakah saya hanya pengganti? Malam itu, saya konfrontasi. Siapa Dion sebenarnya? Rea terkejut, lalu cerita bahwa Dion adalah mantan kekasihnya dulu. Mereka putus karena Dion nikah paksa dengan perempuan. Tapi Dion masih cinta Rea, dan kali ini Dion desak Rea balik. Dia bilang dia akan cerai Ari. Tapi saya tolak. Saya marah, tapi lebih pada diri sendiri. Mengapa saya cemburu begini? Ini baru awal, tapi sudah sakit. Rea bilang dia pilih saya. Kami baikan, tapi benih keraguan sudah tertanam. Konflik semakin menjadi. Cemburu itu seperti racun yang merasuki hati saya. Dion sering chat Rea, bahkan telepon. Rea bilang dia abaikan, tapi saya lihat Rea gelisah. Arye, saya tak mau sakiti kamu, katanya. Tapi saya semakin takut kehilangan. Di saat yang sama, ibu semakin mendesak saya nikah. Ada anak saudara jauh yang dijodohkan, gadis baik dari keluarga taat. Saya stres berat. Malam-malam saya salat tahajud, mohon petunjuk. Ya Allah, mengapa engkau uji hamba begini? Saya ingin normal, ingin bahagia seperti orang lain. Tapi setiap kali lihat Rea, hati saya luluh. Suatu hari, tinggi emosi meledak. Dion datang lagi ke Jakarta, nginap di rumah Rea. Saya lihat dari jendela, mereka keluar bareng. Hati saya remuk. Saya kirim pesan, kamu pilih dia ya. Rea balas panik, bilang hanya teman. Tapi saya tak percaya. Malam itu, kami bertengkar hebat di rumah Rea. Kamu bohong. Kamu masih cinta dia, teriak saya. Rea menangis. Arye, saya cinta kamu. Dion hanya masa lalu. Tapi saat itu, Rea akui bahwa Dion tawarkan hidup bersama di luar negeri, di mana lebih bebas. Di sana, kita bisa seperti pasangan normal, kata Rea pelan. Kata-kata itu seperti tamparan. Saya sadar, di Indonesia ini, cinta kami selalu tersembunyi, selalu takut. Saya lari pulang, menangis sepanjang malam. Dalam hati, saya bertanya, apakah ini pengkhianatan? Atau hanya godaan dunia? Keesokan harinya, Rea datang minta maaf. Kami baikan lagi, tapi retak sudah ada. Kami semakin hati-hati, tapi juga semakin dalam. Kami janji saling setia, mimpi pindah ke tempat yang lebih toleran suatu hari. Tapi nasib berkata lain. Suatu sore, saat kami jalan di taman dekat rumah, ada tetangga melihat kami terlalu dekat. Gosip mulai beredar. Arye sama Rea itu aneh ya, kata orang-orang. Ibu dengar, tanya saya. Saya bohong, bilang hanya sahabat. Tapi puncaknya saat Dion datang lagi, dan kali ini dia buat masalah. Dion cemburu pada saya, kirim pesan ancaman ke Rea. Rea cerita dan kami semakin takut. Arye, mungkin lebih baik kita pisah sementara, kata Rea. Saya tolak. Tidak. Saya tak mau kehilangan kamu. Kami pelukan dan saat itu perasaan semakin kuat. Tapi badai datang lebih besar. Suatu hari ibu sakit parah. Saya panik bawa ke rumah sakit. Rea ikut membantu, tapi saat di sana, ada saudara ibu yang datang melihat Rea terlalu perhatian. Gosip meledak. Saudara itu bilang pada ibu Arye itu penyimpang, Bu. Sama tetangga pria. Ibu syok, tanya saya.
Saya tak bisa bohong lagi. Air mata jatuh. Bu, Ma. Saya cinta Rea. Ibu menangis histeris. Astagfirullah. Kamu dosa besar. Keluarga kita malu. Saya hancur. Rea datang coba jelaskan tapi ibu usir dia. Jangan dekati anak saya lagi. Malam itu saya dikurung di rumah, ibu nangis terus. Saya dengar dia telepon keluarga, bilang ingin pindah jauh dari aib ini. Dalam kegelapan kamar, saya berpikir, ini akhirnya. Cinta kami membawa malapetaka. Saya ingin mati saja, tapi ingat Rea. Saya chat dia, kita harus pisah. Tapi Rea balas, tidak Arye. Saya akan lawan. Tapi pengkhianatan datang dari tempat tak terduga. Dion yang masih obsesi, sebarkan foto kami berdua, foto lama saat pelukan, ke grup tetangga. Gosip menjadi skandal. Orang-orang datang ke rumah, tuduh kami. Rea diusir dari kontrakan. Saya sendirian menghadapi badai. Hati saya remuk, apakah ini hukuman atas cinta terlarang kami? Hidup menjadi neraka. Setelah foto itu beredar, lingkungan kami berubah hostile. Tetangga memandang sinis, ada yang bilang de penyakit masyarakat. Rea pindah sementara ke rumah teman di pinggiran Jakarta, tapi kami masih komunikasi diam-diam. Arye, saya tak akan tinggalkan kamu, katanya lewat telepon, suaranya gemetar. Saya semakin tertekan. Ibu tak mau bicara dengan saya, hanya nangis di kamar. Saya urus dia sendirian, tapi hati saya kosong. Setiap malam, saya ingat sentuhan Rea, senyumnya, dan menangis. Mengapa cinta ini begitu menyakitkan? Di masyarakat yang taat seperti kita, di mana agama dan adat begitu kuat, orang seperti kami dianggap ancaman. Rea cerita bahwa Dion minta maaf, bilang dia lakukan itu karena cemburu buta. Tapi kerusakan sudah terjadi. Rea semakin yakin kita harus pergi dari sini, Ari. Ke tempat yang aman. Dia rencanakan pindah ke Bali atau bahkan luar negeri jika bisa. Tapi saya ragu. Meninggalkan ibu. Meninggalkan segalanya. Saya konflik berat. Saya cinta Rea, tapi juga cinta keluarga, takut dosa abadi. Saya baca Al-Quran, cari ayat-ayat tentang rahmat, tapi yang terngiang adalah larangan. Suatu hari ibu panggil saya. Matanya bengkak. Nak, ibu takut kamu masuk neraka. Saya menangis di pangkuannya. Bu, saya tak pilih ini. Saya lahir begini. Ibu diam lama, lalu bilang, ibu cinta kamu, tapi ini salah. Cari pengobatan. Kata pengobatan seperti pukulan. Saya tahu ada tempat-tempat yang janjikan sembuh dari penyimpangan, tapi saya tahu itu bohong. Saya lari keluar, telepon Rea. Rea, ibu ingin saya sembuh. Rea datang diam-diam malam itu. Kami bertemu di taman sepi. Arye, jangan ikut itu. Itu penyiksaan. Kami peluk erat, menangis bersama. Saat itu, Rea bilang, saya akan tunggu kamu selamanya. Tapi pengkhianatan lagi datang. Ternyata Dion tak berhenti. Dia hubungi keluarga Rea di Surabaya, cerita semuanya. Keluarga Rea marah besar, suruh Rea pulang dan nikah. Rea tolak, tapi tekanan semakin berat. Saya semakin putus asa. Kerja saya terganggu, bos curiga saya depresi. Teman-teman menjauh. Saya merasa seperti binatang buas yang diburu. Dalam hati, saya berteriak, "Ya Allah, mengapa Engkau biarkan hamba menderita begini?" Puncak konflik saat ada raya kecil di kawasan kami, bukan langsung ke kami, tapi ke tempat yang dicurigai sarang penyimpang. Polisi datang, tanya-tanya. Nama kami disebut. Saya panik, Rea juga. Rea desak kita kabur. Arye sekarang atau tidak sama sekali. Saya setuju, tapi saat mau pergi ibu sakit lagi, masuk res. Saya tak bisa tinggalkan dia.
Rea tunggu, tapi Dion muncul lagi, ancam sebarkan lebih luas jika Rea tak balik ke dia. Rea cerita pada saya, menangis. Arye saya tak mau, tapi dia gila. Saat itu, saya marah besar pada Dion, tapi juga pada diri sendiri. Mengapa kami tak bisa bahagia? Malam itu, kami bertemu terakhir sebelum rencana kabur. Rea bilang dia akan lawan Dion. Tapi besoknya, Rea hilang kontak. Saya panik cari, ternyata Dion culik dia paksa pulang ke Surabaya. Hati saya mati. Sendirian saya hadapi semuanya. Ibu sembuh sedikit tapi masih tolak bicara tentang Rea. Saya putus asa total. Kehilangan Rea seperti kehilangan separuh jiwa. Hari-hari berlalu dalam kabut kesedihan. Saya cari tahu, ternyata Rea dipaksa keluarga nikah di Surabaya. Dion yang jadi dalang bohong pada keluarga bahwa Rea terjerumus karena saya. Saya ingin ke sana, tapi tak punya biaya, tak punya keberanian. Saya semakin dalam konflik batin. Saya salat lebih sering, puasa sunnah, mohon ampun. Tapi perasaan cinta pada Rea tak hilang. Saya baca cerita-cerita tentang orang seperti kami di forum rahasia online, banyak yang bunuh diri karena tekanan. Saya hampir saja, tapi ingat ibu. Suatu hari, surprise, Rea chat lagi. Dia kabur dari rumah, kembali ke Jakarta. Arye saya tak bisa tanpa kamu. Kami bertemu diam-diam di motel kecil pinggiran. Saat peluk lagi, air mata bercampur. Ma saya hilang, katanya. Dia cerita perjuangan kabur, keluarga kecewa berat. Kami putuskan mulai baru. Rea cari kerja baru, saya juga. Kami rencanakan pindah ke kota lain, mungkin Yogyakarta yang lebih toleran. Tapi Dion tak berhenti. Dia ikuti Rea, ancam bunuh diri jika tak dipilih. Konflik memuncak saat Dion datang ke Jakarta, konfrontasi kami bertiga di tempat sepi. Rea milik saya, teriak Dion. Rea tolak tegas. Dion marah, pukul Rea. Saya lindungi, kami berkelahi. Akhirnya polisi datang karena ada yang lapor. Di kantor polisi, semuanya terbongkar. Kami ditanya macam-macam, tapi tak ada bukti pidana. Tapi berita menyebar. Keluarga saya tahu lengkap, ibu pingsan lagi. Saya hancur total. Rea bilang, Arye, mungkin ini tanda kita pisah. Tapi saya tolak. Tidak, kita lawan bersama. Tapi tekanan terlalu berat. Rea depresi, saya juga. Kami saling dukung, tapi luka dalam. Saya sadar, cinta kami indah tapi penuh duri karena masyarakat tak terima. Suatu malam, kami bicara panjang. Arye, saya cinta kamu lebih dari apapun. Kami janji tetap bersama, meski tersembunyi. Tapi pengkhianatan terakhir, Dion sebarkan ide palsu, editan yang buat kami terlihat buruk. Gosip menjadi liar, ada ancaman kekerasan. Kami putuskan kabur beneran. Tapi saat mau pergi, ibu datang menangis. Nak, ibu salah. Ibu tak mau kehilangan kamu. Akhirnya ada cahaya di ujung kegelapan. Ibu, setelah bicara dengan usta yang lebih bijak, mulai paham bahwa saya tak pilih ini, bahwa cinta tak selalu bisa dikontrol. Nak, ibu tetap cinta kamu. Tapi hati-hati ya. Kata-kata itu seperti obat. Rea dan saya pindah ke Yogyakarta, mulai hidup baru dengan nama samaran sementara. Kami kerja remote, hidup sederhana tapi bahagia. Kami tak pacaran terang-terangan tapi saling dukung. Dion akhirnya berhenti setelah polisi tegur, dia sadar salahnya. Kami belajar bahwa cinta sejati butuh pengorbanan tapi juga penerimaan diri. Di Indonesia ini masih sulit, tapi ada komunitas rahasia yang dukung kami. Kami jadi lebih kuat iman, salat bersama, mohon rahmat Allah. Kini bertahun-tahun kemudian kami masih bersama. Tak nikah resmi, tapi komitmen hati. Ibu kunjungi kami kadang, pelan-pelan terima Rea sebagai teman dekat.
Hidup tak sempurna, tapi kami bahagia dalam cara kami. Cinta kami mengajarkan bahwa kemanusiaan lebih besar dari prasangka. Mungkin suatu hari masyarakat berubah, tapi sampai saat itu kami cukup satu sama lain. Ya Allah, terima kasih atas ujian ini. Kami belajar mencinta dengan tulus, meski dalam bayang-bayang.